jangan takut buat ngambil apapun kesempatan yang datang. Kayak selagi kalian bisa dan ada waktu untuk ngelaksanain kesempatan, misalnya kayak peluang-peluang yang ditawarin, ya udah ambil aja, take it. Ini lebih kita harus nge-educate orang-orangnya juga untuk ngambil sesuatu hal dalam perkembangan teknologi itu, ambil yang positifnya, jangan negatifnya. Satu pesan aku buat teman-teman semua, jangan pernah ragu buat ngambil kesempatan. Ada satu kutipan yang selalu aku kasih ke teman-teman aku ketika aku ngasih semangat buat mereka adalah do what you love and love what you do. Lakuin apa yang kalian suka dan sukain apa yang kalian lakuin. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Saima? Penting banget, karena buat orang lain kita bisa berkomunikasi sama orang asing melalui bahasa Inggris, tapi kita tuh memperkenalkan budaya kita, bagaimana kulturasi di Indonesia tuh seperti apa gitu. Jadi menyebarkannya lewat bahasa Inggris. Halo teman-teman Primary English, terima kasih masih menyaksikan Primary English Podcast. Hari ini kita senang sekali berada di SMAN 15 Garut. Tepatnya kita lagi ada di perpustakaannya dan bersama dengan OSIS, yaitu Saima. Iya. Halo Saima. Halo. Apa kabar Saima hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Baik, Saima, mungkin teman-teman pengen tahu dulu ya sebelum kita ngobrol lanjut, siapa sih Saima itu? Iya. Silakan. Halo semuanya, nama aku Syaima Salsa Zumadila, biasa dipanggil Sya, Ima atau Syaima. Sekarang duduk di kelas 12. 12 ya. 12. Terus ya udah sih gitu aja. 12 IPA IPS? IPA aku tim IPA. Oke, tim IPA ya. Jadi mungkin ada teman-temannya lagi menonton ya. Iya. Oke, satu angkatan IPA berapa kelas? Satu angkatan itu 8 kelas. Kalau yang IPS-nya? IPS-nya 4 kelas. Jadi total ada 12 per angkatan. Oke, jadi ada 12. Jadi ini teman-teman Saima banyak sekali nih satu angkatan. Iya, banyak banget. Baik Saima, saya pengen nanya dulu mengenai kenapa ngambil IPA nih dulu. Nah, awalnya tuh aku tuh tertarik soal IPS kan. Tapi karena kebetulan dari kecil aku tuh maksudnya ya termasuk unggul di pelajaran matematika. Hitung-hitungan tuh emang dari kecil suka banget hitung-hitungan. Terus dengan pertimbangan ngobrol sama orang tua dan sebagainya, akhirnya decide untuk udah ambil IPA aja deh gitu. Jadi pelajaran yang disukai Saima? Sekarang so far masih matematika. Masih matematika ya? Iya, masih. Kenapa suka matematika? Soalnya dulu tuh waktu kecil kan emang sama ayah tuh udah diajarin dari umur 3 tahun. Udah belajar hitung-hitungan tambah-tambahan yang kayak awalnya tuh yang dari cuman jari terus ke kepala gitu-gitu, sampai akhirnya pas masuk TK tuh udah hitungan puluhan, ratusan. Yang dimana kan biasanya orang-orang baru hitungan 1 sampai 10 gitu. Karena udah terbiasa dari kecil untuk hitung-hitungan sama ayah, saya praktisnya udah lama banget gitu, udah sering, sampai akhirnya ya sampai gede tuh tertarik aja sama matematika. Kalau boleh tahu Saima ini dari berapa bersaudara? Aku dari 3 bersaudara dan anak terakhir. Anak terakhir. Kalau boleh tahu profesi ayah? Apakah guru juga atau enggak? Ayah dulu waktu kerja tuh di dinas pertanian. Di dinas pertanian, sekarang udah almarhum. Jadi mungkin kita kirim doa ya. Iya, selalu kirim doa. Saya rasa ayah lagi nonton kok Saima. Ya. Amin. Oke. Baik, Saima, tadi dibicarakan bahwa salah satu mata pelajaran yang disukai itu adalah matematika ya? Iya, matematika. Ini kan jarang sekali ya? Iya, bener. Jarang. Banget. Ada orang yang suka matematika. Ya ada sih, cuman ya bisa dihitung lah gitu. Yang paling banyak kan pelajaran yang disukai ya mungkin komputer, olahraga gitu dan seterusnya. Tapi matematika jarang sekali. Iya. Ada tips nggak nih dari Saima? Gimana caranya supaya teman-teman bisa suka ke matematika? Bisa suka. Kalau aku tuh ngejalanin aja terus bisa suka sama matematika karena matematika tuh logis banget dijalaninnya. Kayak biasanya kan kalau fisika, kimia tuh cuman ada one way. Misalnya ada rumusnya yang emang berpatokan sama itu. Yeah. Kalau misalnya emang mau ada pakai cara lain, kita paling putar-putar doang lah rumusnya. Kalau matematika tuh banyak banget caranya untuk menyelesaikan suatu soal. Dan itu tuh seru banget. Aku dari kecil emang suka banget. Kalau misalnya dikasih satu rumus sama
guru aku. Terus aku pikir kayak ini rumusnya terlalu panjang deh. Aku tuh selalu ngesingkatin rumus tersebut, dan dari situ tuh menurut aku ya kegiatan kayak gitu tuh seru banget untuk dilakuin sehari-hari. Oke, jadi teman-teman nanti mungkin yang ada nggak suka ke matematika, padahal biasa aja ya, sama aja kayak ilmu yang lain ya. Cuman masalah mau dan tidak mungkin. Benar-benar. Baik, Taima, boleh cerita dikit dong pengalaman berorganisasi di SMA 15? Pengalaman berorganisasi, kayak berorganisasi itu buat aku impactnya banyak banget, karena dulu kalau misalnya teman-teman SMP aku nonton sekarang tuh mereka pasti kaget lihat aku yang sekarang, karena waktu SMP aku tuh orangnya introvert banget. Kalau anak zaman sekarang ya sebutnya introvert. SMP mana kalau boleh tahu? Aku di SMP Persis Rancabango. Oke, yang di Simpang 5? Enggak, yang Rancabango. Oh sorry, yang di Oke. Ya. Nah, aku tuh dulu introvert banget, kayak enggak yang sebersosialisasi ini gitu. Sampai akhirnya waktu SMA, karena sebenarnya FOMO karena teman-teman aku tuh ikut organisasi, terus kayak decide untuk daftar OSIS, akhirnya lolos. Yang aku pelajarin selama organisasi, orang bakal berubah atau tidaknya di organisasi itu dia mau ngambil kesempatannya atau enggak. Sebenarnya bukan perihal aku masuk organisasi aku bakal pintar public speaking, aku masuk organisasi aku bakal langsung bisa administrasi, kan enggak. Banyak banget orang yang masih gitu-gitu aja dari awal masuk sampai dia demisioner, kayak nggak ada skill yang bener-bener dia kuasain sama organisasi. Itu tuh bukan karena salah organisasinya ya teman-teman, kembali lagi ke diri kitanya mau ngambil kesempatannya atau enggak. Karena di organisasi itu bukan mereka yang ngasih kita ilmunya, tapi kita mau cari ilmunya, mau dapat ilmunya, mau gali ilmunya atau enggak gitu. Oke, jadi ini sebagai informasi juga bahwa Saima ini ketua OSIS. Iya, aku ketua OSIS sebelumnya. Pengalaman yang menarik selama menjadi ketua OSIS apa nih? Ngepelajarin perilaku manusia. Oke. Karena buat aku ya teman-teman semua, di setiap organisasi kan pasti ada program kerja. Program kerja itu terlaksana berdasarkan SDA dan SDM. Betul. Nah, SDA bisa kita cari dari sponsorship, dari apapun itu, fasilitas sekolah juga bisa kita gunakan. Tapi SDM itu di luar kendali kita. Benar-benar nggak bisa aku kendaliin, karena itu udah menyangkut keputusan orang lain, pemikiran orang lain. Dari situ tuh aku jadi tertarik dan sering baca artikel-artikel gimana caranya orang bisa mau kerjasama sama aku. Tapi kayak tanpa aku harus memaksakan dan ngedoktrin, kamu tuh anggota aku, bawahan aku harus ngikutin aku kayak gini-gini, enggak gitu. Dan yang paling menarik selama aku jadi ketua OSIS adalah ngepelajarin gimana caranya ngertiin kondisi dan perilaku manusia tuh biar mereka bisa kontribusi bareng aku gitu. Jalan bareng-bareng ya? Iya, jalan bareng-bareng gitu. Walaupun dengan pemikiran dan pendapat yang beda-beda gitu. Kalau tantangan ataupun ada hal yang menarik nggak selama menjabat jadi OSIS? Ada cerita menarik nggak? Cerita menarik, aku tuh sempat down banget di awal-awal kepengurusan, karena kebetulan tuh temen aku yang misalnya bisa disebut lah, kita tuh akrab banget. Tuh tiba-tiba ngundurin diri dari kepengurusan itu. Aku ngerasa kayak, apa aku gagal ya pas aku jadi ketua, apa aku nggak bisa ngertiin mereka ya, nggak bisa bikin nyaman mereka ya di sini. So dari situ aku ngedown banget. Terus akhirnya aku mau bangkit, karena aku mikir masih banyak yang mau kerja sama aku. Terus dari situ, nah challenge-nya sebenarnya itu balik lagi ke awal yang soal SDM. Wah, itu paling challenging separah yang pernah aku laluin sama menjabat jadi ketua OSIS. Tapi seru sih, buat ngelewatin itu seru banget. Jadi ini saya sering bilang ke teman-teman bahwa aktiflah berkegiatan, karena hal ini tuh sesuatu hal yang akan kita ingat sampai terus gitu. Iya benar-benar. Kebayang terus gitu. Oh, saya pernah ngedekor nih, nginep di sekolah. Itu bakalan keinget terus gitu. Itu meskipun kita nggak tahu tanggal berapa ya, itu tahun berapa, tapi kalau bayangannya kelasnya tuh kayak gini, temennya itu pasti inget gitu ya. Jadi maka teman-teman jangan ragu untuk berkegiatan terus ya. Iya. Kalau misalkan program yang kemarin yang sukses dijalankan oleh jabatan waktu sama Saima apa nih? Salah satunya aja boleh. Kalau salah satunya, ini sebenarnya bukan program kerja yang besar sih teman-teman. Kayak jadi kita tuh ada program kerja buat buka bersama. Tadinya tuh mau ngikutin ekstrakurikuler dan organisasi yang ada di sekolah. Kayak kita
ya sebut makrab tapi bukan nginep lah gitu. Makrab kecil-kecil lah, tipis-tipisan. Tapi ternyata ada kendala dalam SDA-nya, dalam perizinan dan sebagainya. Akhirnya kita improvisasi bagaimana konsep bagaimana bookbird ini bisa terjalan ini walaupun dengan konsep yang berbeda. Tiba-tiba muncul ide, gimana kalau misalnya kita sumbangan aja ke panti asuhan gitu dan sebagainya. Kayak nggak kepikiran kan, maksudnya organisasi siswa intrasekolah kan biasanya ngasih impact dan menaungi aspirasi di lingkungan sekolah doang gitu. Misalnya nggak ada kepikiran untuk ngasih impact ke luar lingkungan. Akhirnya kita minta perizinan, alhamdulillah diizinin, terus kita survei panti asuhannya, sampai akhirnya program kerja itu terlaksana. Yang aku senang adalah bisa ngasih ngelihat anak-anak panti asuhan tuh happy karena kita datang tuh. Wah, itu tuh meaningful banget buat aku. Mahal gitu? Iya, mahal banget itu. Pelajaran yang paling mahal sama aku, selain SDM itu ya, yang paling mahal sama aku berorganisasi di OSIS tuh, itu program kerja paling sih, paling seru banget. Kalau misalkan hikmah ataupun pelajaran yang bisa diambil dari Saima sewaktu jadi OSIS apa nih kira-kira? Hikmahnya apa ya? Kalau aku sendiri, aku nggak tahu hikmahnya apa, cuman buat aku teman-teman jangan takut buat ngambil apapun kesempatan yang datang. Kayak selagi kalian bisa dan ada waktu untuk ngelaksanain kesempatan, misalnya kayak peluang-peluang yang ditawarin, ya udah ambil aja, take it. Kalau misalnya selagi ada kesempatan, kenapa enggak? Oke, tadi Saima bilang ada ekskul juga ya kan di SMA N15 ini kan banyak juga nih ekskulnya ya. Saima ada ikutan ekskul juga nggak? Kalau ekskul tuh sebenarnya sebelum-sebelum tuh aku ikut broadcast sama Palang Merah Remaja. Cuman semenjak jadi ketua OSIS tuh agak keteteran dan pasif di sana gitu. Jadi aktifnya tuh pas kelas 10 aja. Oke. Gitu. Kalau ada tips nggak bagi Saima gitu ya? Kemarin kan tadi disampaikan bahwa Saima itu aktif di OSIS ya, banyak kegiatan A, B, C. Kemudian belum menyesuaikan dengan pelajaran di sekolah. Ada tips nggak bagaimana cara mengatur waktunya nih? Mengatur waktu, aduh. Sejujurnya aku juga belum sejago itu buat ngatur waktu, karena aku juga masih kewalahan dan sebagainya. Tapi tips dari aku buat nge-manage waktu, maksudnya se-efektif mungkin kali ya, bukan 0% kalian bisa melakukan semuanya, enggak. Pasti ada aja satu saat kayak bentrok, terus kayak keteteran. Tapi tips dari aku untuk meminimalisir keteteran tersebut adalah aku suka pakai to-do list. Iya, jadi kayak aku punya notes di mana kayak hari ini aku mau ngapain aja, besok ngapain aja. Kalau misalnya aplikasi kalian bisa pakai kayak Google Calendar gitu lah. Terus kayak dikasih notes nanti tiap tanggalnya bakal ngapain aja. Terus di jam, kalau bisa sih sespesifik mungkin jamnya sampai jam berapa dari jam berapa gitu. Biar kita tahu, kita butuh break atau enggak dari kegiatan 1 ke kegiatan 2 gitu. Betul. Kalau ini saya pengen ngobrol ke belakang lagi nih ya. Saima waktu kecil emang cita-citanya apa? Aku waktu kecil cita-citanya jadi dokter. Waktu kecil, waktu TK sampai SD deh. Cuman dari situ udah gede tuh jadi realistis kan, makin realistis kayak aku bisa masuk tapi aku nggak tahu aku bisa survive atau enggak. Nah kalau sekarang sih ditanya soal cita-cita ya, kayak aku mau jadi orang yang bermanfaat aja buat orang sekitar gitu. Kayak apapun itu profesi aku, selama aku nyaman dan bisa ngasih impact sekecil apapun, aku lakuin. Baik. Sekarang kan Saima udah kelas 12 nih ya? Iya. Ada planning menuju kuliah, jurusan yang diambil apa nih? Jurusan yang mau aku ambil, aku tertarik mau ke teknik. Teknik ya? Iya. Sudah sampai mana persiapan saat ini? Kayaknya aku masih chill-chill aja sih. Aku belum se-preparation itu untuk masuk kuliah, paling ngobrol-ngobrol sama mama soal izin gitu-gitu, ngobrol kayak nanti ke depannya gimana, karena kan semenjak ayah gak ada juga aku tinggal berdua sama mama, kakak aku udah pada nikah, jadi ya harus didiskusiin matang-matang nih sama mama aku. Misal aku ngerantau, aku pergi jadi dia mau sama siapa gitu. Ya paling
persiapannya udah sampai situ aja. Misalnya belum yang sampai belajar banget, enggak. Sekarang masih chill-chill, enjoy dulu deh gitu. Iya, oke. Apalagi sekarang mau dikit lagi semester 1 ya. Iya, Iya. semester 1 udah mau habis. Oke. Bulan apa ujiannya semester 1? Oke, bulan Bulan Desember, depan bulan ya? depan, awal bulan depan. Nggak kerasa banget. Baik, tadi udah beberapa pertanyaan mengenai ekskul, OSIS dan Iya. segala macamnya ya. Saya pengen nanya lagi, kalau hobi Saima ini apa nih? Hobi. Kalau misalnya hobi aku dalam pembelajaran tuh, aku suka banget baca buku. Suka banget, banget. Sama kalau misalnya olahraga, aku suka renang. Karena menurut aku, renang tuh stress relief-nya aku banget. Kayak di dalam air tuh bikin aku tenang aja. Terus kalau misalnya baca buku, aku suka banget kalau baca buku kita jadi nambah kosakata. Kayak yang tadinya kita nggak tahu kata tersebut jadi tahu, jadi kepo artinya kayak gimana gitu. Oke, buku yang paling bagus menurut Saima yang pernah dibaca? Atau yang masih inget deh sampai Ya, saat masih ini? ingat. Kalau misalnya buat fiksi, aku suka banget Hujannya dari Terelie. Oke. Aku suka banget sama Hujan Terelie yang buat fiksi. Kalau buat self improvement, aku suka banget sama Filosofi Teras. Tapi sebenarnya itu buku yang kayak orang-orang banyak FOMO deh buat beli itu, cuman itu oke kok isinya. Ada kutipan yang menarik nggak dari Filosofi Teras barangkali? Filosofi Teras, aku tuh nggak ingat-ingat banget ya, tapi boleh aku conclusion nih Boleh. ya, pakai bahasa aku sendiri. Intinya tuh nggak usah terlalu dipikirin hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Jadi kayak kita lakuin, fokusin, maksimalin ke hal-hal yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendaliin lah. Iya. Ya contohnya mungkin tadi sempat ngobrol di belakang bahwa orang itu pasti selalu komentar ke kita ya. Iya, benar. Kita nggak usah 100% peduli lah. Benar-benar. Oke. Saima tadi buku Filosofi Teras dan Hujan dari Terelie. Iya. Kalau lagu nih, ini kan anak-anak sekarang pasti mendengarkan banyak lagu ya. Iya. Sekarangnya apalagi perkembangan sosial media saat ini itu memungkinkan kita bisa milih lagu dari manapun. Iya. Beda dengan generasi saya. Saya tuh pakai kaset atau pakai CD, jadi lagunya masih terbatas. Iya. Lagi dengerin apa nih saat ini? Aku kalau lagi dengerin sih banyak, cuman aku sebutin beberapa lagu yang aku suka kali ya. Aku suka banget sama lagu Sorainya Nadine Amizah. Sorai ya? Iya. Bukan yang terbaru sekarang, yang OST dari Gadis Kretek, tahu nggak? Enggak. Yang Surya Tenggelam, nanti dipotong. Iya. Tapi aku baru nonton Gadis Kretek. Iya. Udah selesai? Iya, udah selesai. Nggak baca bukunya dulu? Enggak. Bukunya ada loh. Oh ada? Itu kan dari buku. Oh iya. Iya, nanti Aku bakal cari deh. Saya pun belum nonton filmnya, tapi kemarin beli dulu. Jadi pingin baca dulu, setelah baca baru mau nonton. Iya. Tapi seru sih itunya seriesnya. Apa lagi ya? Tadi mengenai hobi sudah, buku yang sudah dibaca. Jadi nanti mungkin bisa direkomendasikan juga ya. Filosofi Teras nih teman-teman yang belum baca, itu bukunya bagus gitu ya. Jadi bagaimana cara kita bersikap untuk ya tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan gitu ya. Terutama hal-hal yang negatif kepada kita. Iya. Tapi itu kan ilmunya tentang stoicism dari Marcus Aurelius. Aku saranin sih kalian untuk lebih pengen paham soal ilmunya, jangan cuman baca di Filosofi Teras juga. Aku baca beberapa tuh dari stoicismnya langsung dari Marcus Aurelius. Itu jadi lebih mendalam lagi ilmunya. Ada kutipan yang ingat nggak dari Saima, dari Marcus Aurelius? Sebenarnya sama aja sih yang di Filosofi Teras, itu intinya gitu. Cuma aku nggak ingat-ingat banget yang kutipan gitu. Ada sebuah kutipan dari Marcus Aurelius yang saya ingat. Jadi ya ini share aja ya, bahwa katanya gini, kata Marcus, tirulah orang-orang bijaksana yang menempatkan kebahagiaan itu dari ketidakterikatan gitu. Gitu. Jadi dia menganggap bahwa semakin kita tidak terikat dengan benda atau dengan hal lain, kita akan semakin bahagia. Iya. Bener nggak? Iya sih, bener-bener. Karena kalau misalnya kita bergantung atau misalnya dependence untuk terhadap sesuatu, kebahagiaan kita, ya kita bakal tergantung hal tersebut ada atau tidaknya. Berarti kalau ada berarti kita bahagia, kalau enggak berarti kita enggak. Iya. Sebenarnya kan kalau misalnya kita nggak depends, kita bisa happy kapanpun. Betul. Iya. Betul ya.
Ini Saima kan mungkin waktu kelas 10 mengalami kelas online ya? Iya, aku sempat kelas online 3 bulan. 3 bulan ya. Iya, Jadi 3 bulan. ada pengalaman nggak? Enak nggak sih kelas online itu? Buat aku, kalau aku personally enak gak enaknya? Enaknya tuh kita fleksibel, bisa belajar kapanpun. Misalnya kadang Bisa sambil rebahan ya? Iya, bisa sambil rebahan. Terus bisa kayak bisa multitasking kan, sambil ngerjain tugas terus kita sambil ngapain, denger podcast yang positif atau apa. Kalau di kelas kan nggak mungkin ya karena berisik dan lain sebagainya. Tapi minusnya tuh jujur aku tuh ngerasa kesepian banget, stres banget karena nggak bisa ngobrol sama orang. Tuh. Kayak sama teman-teman. Kalau di sini kan kita walaupun emang nggak bisa multitasking atau apa, at least bisa ngeluarin pikiran kita, pendapat kita, opini kita, terus kayak kekesalan kita di sekolah kayak gimana sama teman-teman, terus kayak ada yang ngevalidasi hal-hal tersebut. Sedangkan kalau misalnya online tuh gak ada hal-hal kayak gitu. Jadi setuju online atau setuju offline kalau sekolah? Offline. Offline ya. Tapi kalau offline jangan lama-lama, bisa gak sih? Iya. Jadi ini ada lagi satu istilahnya bukan protes ya. Ada beberapa statement dan beberapa juga artikel yang menyebutkan bahwa sekolah itu terlalu lama katanya. Iya banget. Aku ngerasa, aduh energi aku kayak abis di sini deh. Pulang ke rumah tuh kayak harus tidur gitu. Tapi di sisi lain, ini kan jadi paradok. Iya. Di sisi lain itu pun juga menjadi kegiatan positif kan. Iya, benar-benar. Kita bisa istilahnya ikut kegiatan ekskul, terus ketemu teman-teman. Beda lagi kalau misalkan kita misalkan pulang jam 1. Kita kan nggak tahu nih jam 1 sampai sore anak kemana. Iya, ngapain ya? Ngapain kan, kita nggak tahu. Ya syukur-syukur sih bisa berkegiatan positif gitu ya, ikut les ataupun ikut apa. Tapi kan kalau orang tua itu ya, agak regret juga kalau misalkan, anak di sekolah sampai jam 3, setengah 4, pulang ke rumah itu udah capek. Itu dia tenang orang tua itu. Iya. Beda lagi kalau misalkan, ya saya kebetulan sudah jadi orang tua ya. Misalkan anak pulang jam 1, kemudian kemana nih? Belum pulang-pulang, anak itu nggak tenang gitu. Jadi tetap ada plus minus. Iya, ada plus minusnya sih. Benar. Oke, kalau ini Saima, saya pengen tahu juga dan penasaran generasi Saima ini gitu ya. Ini kan istilahnya sudah tadi saya sampaikan di awal terpapar 24 jam sosial media. Iya, benar-benar. Kalau generasi Saima sendiri atau Saima sendiri deh, ketika kita terpapar oleh sosial media, itu membuat kita menjadi jiwa yang optimis atau menjadi jiwa yang pesimis. Sekarang kan banyak nih ya, anak-anak sekarang kena mental health katanya. Harus healing dulu. Iya. Apakah itu menjadi salah satu faktor nggak bagi saya? Faktor, kalau ditanya optimis sama pesimis, maksudnya aku pesimis sih. Lihat, maksudnya kayak di sosial media tuh malah makin aku bikin resah sebenarnya, bikin aku khawatir. Aduh, aku ke depannya bisa nggak ya kayak gini dan sebagainya. Bukan iri atau gimana ngelihat achievement lain, tapi lebih khawatir aku bisa atau enggak gitu. Aku bakal ngelaluin atau enggak. Tapi kalau misalnya, tapi banyak juga sih hal-hal yang optimis. Cuman mungkin dampaknya kalau buat aku personally banyak banget yang bikin aku pesimis. Tapi mungkin itu bisa jadi bahan evaluasi sih buat diri masing-masing. Oke. Sekarang itu saat ini kan sosial media itu bisa dijadikan personal branding seseorang. Iya, benar-benar. Gimana nih Saima melihat hal itu? Kalau aku acungin jempol banget, keren banget buat orang yang bisa nge-build personal branding, karena aku baru nge-build personal brandingku di sosial media kayak akhir-akhir ini, baru bulan ini. Aku mulai berani untuk nge-post kegiatan aku selama misalnya selama hari itu apain aja dan sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya nggak mostly tiap hari sih ya. Buat personal branding buat aku tuh kayak akhir-akhir ini penting ya. Soalnya kadang rekrutmen atau apa-apa tuh dilihat juga dari personal branding. Terus biasanya kalau misalnya kenal sama orang pasti mutualan Instagram yuk gitu. Terus langsung dilihat kan Instagram kita kayak masa kosong gitu. Iya, masa kosong, ada apa nih orang gitu. Tapi kalau misalnya ada isinya langsung di conclusion, ini orang ternyata suka berkegiatan ini ya. Profesinya dan minatnya di sini gitu-gitu. Iya. Penting sih buat aku personal branding. Kalau ini Saima, kalau generasi Saima atau Saima sendirilah gitu ya, apakah mengenal ChatGPT atau enggak ya? Aku kenal. Oke.
Sudah pakai ChatGPT atau belum? Aku udah pakai, cuman nggak sering sih. Oke, ada pandangan nggak menurut Saima ChatGPT ini menurut Saima apakah akan membantu anak untuk proses belajar atau malah menjadi bikin anak malas gimana? Sebenarnya tergantung ke dirinya masing-masing lagi. Kayak kita, ya balik lagi aja, ChatGPT tuh kok sama aja kayak sosial media. Banyak banget informasi, kita juga gampang kan buat aksesnya. Nah, tergantung diri kita lagi mau mengambil sisi yang mana nih. Mau ngambil sisi yang positif atau yang negatif. Ya kalau negatif ya kamu bakal dapetin yang itu. Tapi kalau misalnya sisi yang positif ya kamu juga bakal dapat hal yang positif juga. Nah, mungkin ini lebih kita harus nge-educate orang-orangnya juga untuk ngambil sesuatu hal dalam perkembangan teknologi itu, ambil yang positifnya, jangan negatifnya. Kita boleh kok teman-teman malas-malasan, kita manusiawi banget untuk ngerasa capek dan lain sebagainya, tapi jangan jadiin itu alasan untuk terus melanjuti kebiasaan hidup yang jelek. Karena ya kalau misalnya jadi habit kan jelek juga ya, malas-malasan. Tapi kalau misalnya untuk ngerasa sekali dua kali malas, it's okay sih menurutku. Kalau kita ngobrolin masa depan nih, Saima, ya, harapan Saima untuk kedepannya gimana? Buat Saima sendiri? Buat aku sendiri, jujur, aku tuh karena kemarin-kemarin bergantung banget ya sama jadwal kegiatan. Kayak aku tuh produktifnya tergantung jadwal aku kegiatan di luar kayak gimana. Tapi aku belum tahu gimana caranya produktif untuk tanpa ikut suatu komunitas atau apapun. Jadi aku sih berharap aku kedepannya bisa konsisten ngelakuin hal yang positif. Karena buat aku konsisten itu susah banget. Susah parah-parah. Kayak ya mulai ngebangun habit yang positif. Dan aku berharap itu bisa konsisten dengan lama. Amin. Amin. Saya pengen ngobrolin sedikit mengenai pendidikan di Indonesia, Saima. Ya, mungkin Saima juga mengalami ada namanya kurikulum yang baru. Ya, SMP kurikulumnya apa, sekarang SMA berubah lagi. Ada pandangan nggak Saima mengenai pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Soal pendidikan Indonesia, aku bersyukur banget kalau misalnya menteri-menteri pendidikan ingin selalu mengimprovisasi kurikulum terhadap perkembangan zaman, tapi yang aku sayangkan cuma satu, kenapa akses pendidikan saat ini tidak untuk semua kalangan. Kayak jujur, nggak satu orang dua orang yang aku kenal nggak bisa mengakses pendidikan yang baik karena mereka kurang mumpuni dalam SDA, mereka nggak mampu dalam ekonomi dan sebagainya. Aku sangat berharap kedepannya tuh pendidikan tidak memandang kalangan lagi. Maksudnya kayak emang sekarang banyak kok akses untuk yang tidak mampu, kayak misalnya KIP dan lain sebagainya. Tapi kan tidak semua yang mampu juga dapat hal tersebut gitu. Aku berharap besar sekali untuk kedepannya pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan tanpa ada kesulitan dalam ekonomi, pembayaran dan lain sebagainya. Jadi masalah kesejahteraannya semakin merata ya. Kemudian fasilitas, karena ini banyak juga kan wacana ataupun artikel bahwa fasilitas di pedalaman kan masih kurang ya. Gitu ya. Jadi adanya ketimpangan fasilitas yang di kota dengan yang di pedesaan itu kan berbeda sekali. Sedangkan kurikulum itu kan sama. Iya benar. Ya, itu kan sama gitu. Dan gak semua orang desa juga bisa ngerantau ke kota. Betul. Iya. Ya, jadi ya mudah-mudahan tadi yang Saima sampaikan bisa lebih baik. Iya, amin. Saima, kita ada pertanyaan mengenai 2045. Ini sering kita tanyakan kepada beberapa generasi, termasuk ini yang akan kami tanyakan ke Saima ya. Seoptimis apa Saima melihat Indonesia di generasi emas 100 tahun kemerdekaan Indonesia di tahun 2045? Seoptimis apa? Cukup optimis tapi tidak sangat optimis. Kenapa cukup optimis? Karena aku melihat bahwasanya sekarang perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh terhadap pemikiran anak-anak generasi muda. Dan sekarang banyak juga kok anak generasi muda yang sangat ambisius untuk menjadi pemimpin yang baik. Kita tuh banyak sekali berita negatif, tapi di sisi itu banyak juga kok para pemuda-pemudi yang memang memperjuangkan mimpinya untuk dapat mencapai generasi emas itu terwujud. Jadi harus optimis ya. Iya,
optimis, cukup optimis. Oke. Untuk selanjutnya mungkin mengenai ke bahasa Inggrisan ya kalau boleh ya. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Saima? Penting banget karena aku tipe orang yang suka traveling. Buat aku kalau misalnya kalian traveling ke luar negeri kan nggak mungkin kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris itu bakal sulit untuk kalian berkomunikasi dengan warga di sana. Terus kalau misalnya selain itu alasan buat pribadi kerjaan ya. Sekarang tuh orang-orang kayak kerja basic skill buat bahasa Inggris nggak punya itu bakal susah banget. Ya minimal bahasa Inggris harus dikuasain lah. Terus selain buat impact diri sendiri, mungkin buat impact ke orang lain lah. Buat orang lain kita bisa berkomunikasi sama orang asing melalui bahasa Inggris, tapi kita tuh memperkenalkan budaya kita, bagaimana kulturasi di Indonesia tuh seperti apa gitu. Jadi menyebarkannya lewat bahasa Inggris. Dan mungkin satu lagi kalau boleh tambahkan pengetahuan. Iya, pengetahuan. Kita bisa mengakses berbagai macam pengetahuan di seluruh dunia. Ya salah satunya mungkin lewat buku nih di belakang kita. Ini kan banyak sekali buku bahasa Inggris kan. Banyak banget artikel-artikel bagus tapi bahasa Inggris. Betul. Jadi kan lebih enak ya ngaksesnya kalau misalnya kita udah bisa bahasa Inggris. Baik Saima, ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Ada pesan nggak Saima bagi teman-teman yang sedang menonton saat ini sekaligus closing statement? Oke, buat teman-teman yang saat ini nonton, dari tadi kan kita ngobrolin tentang hal-hal bagaimana improvisasi diri dan sebagainya, lingkungan pada saat ini. Satu pesan aku buat teman-teman semua, jangan pernah ragu buat ngambil kesempatan. Ada satu kutipan yang selalu aku kasih ke teman-teman aku ketika aku ngasih semangat buat mereka adalah do what you love and love what you do. Lakuin apa yang kalian suka dan sukain apa yang kalian lakuin. Oke, menarik. Terima kasih Saima. Ya, terima kasih Kak. Ya, mudah-mudahan mimpi-mimpi Saima bisa terwujud. Amin, amin, ya, amin. Kemudian tadi self improvementnya menjadi lebih bagus lagi gitu ya. Kemudian tadi ada harapan misalkan mau kuliah lanjut ke teknik itu lancar semua ya. Amin, amin. Dan sekarang juga mungkin teman-teman yang menjelang semester 1 ujiannya juga lancar ya. Lancar. Oke, pokoknya lancar semuanya buat Amin, ya. amin. Nuhun ya. Ya, terima kasih Kak. Baik teman-teman, itulah Saima dari OSIS SMAN 15 Garut. Terima kasih.